Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di pagi hari ini lagi kita dapat beribadah dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Puji Tuhan. Tolong atur mic ini. Puji Tuhan. Tadi malam ketika kami berdoa dengan pelayan-pelayan, di saat saya berdoa, saudara, di saat menyembah, Tuhan ingatkan ayat ini. Sebenarnya pagi hari ini beberapa hari saya sudah persiapkan tentang mau berbicara tentang kedewasaan iman. Tapi tadi malam Tuhan ingatkan ayat ini, saya mau belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dan saya tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi satu hal yang saya percaya, Tuhan punya maksud yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya akan bawa saudara di dalam renungan firman Allah di hari ini tentang perumpamaan yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Kita akan bekerja sama, saya akan baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, kemudian di ayat 30 kita akan baca bersama-sama. 2, 3, firman Allah berkata, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Kita ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-30. 2, 3. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji Tuhan, saudara. Saya akan berbicara hari ini tentang lalang dan gandum. Firman Allah berkata, hal kerajaan sorga
Seumpama dikatakan seperti orang yang menaburkan benih yang baik, saudara. Nah, perkataan ini disampaikan oleh Yesus sendiri. Yesus memberikan perumpamaan pada waktu dia mengajar supaya orang yang mengikut dia itu mengerti tentang kerajaan Allah, saudara. Sebab itu dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di dalamnya. Yang menabur benih adalah Tuhan Yesus. Dia yang menabur benih yang baik di ladang, saudara. Nah, ladang itu berbicara tentang dunia. Atau ladang juga itu bisa berbicara tentang hati kita, saudara. Nah, di dalam Matius 13 kalau saudara lihat, di situ juga ada perumpamaan tentang 4 jenis tanah, ya. Ada tanah yang keras, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, ada tanah juga yang baik, saudara. Nah, 4 jenis tanah ini ada dan pasti ada, saudara. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan. Kalau saudara kita lihat di dalam Matius 13 tentang perumpamaan seorang penabur juga dikatakan di sana pada waktu menabur firman Allah. Coba kita lihat supaya kita mengerti. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, saudara. Nah, 4 jenis tanah ini ada, saudara. Ada tanah yang dikatakan di pinggir jalan, tanah yang keras. Ada tanah yang berbatu-batu. Ada tanah yang penuh dengan belukar duri. Ada juga tanah yang baik. Itu sebabnya saya katakan ladang berbicara tentang dunia, tapi bisa juga berbicara tentang hati kita. Bagaimana kita meresponi setiap kebenaran firman Allah yang datang, saudara. Ketika tanah hati kita baik, maka kata firman Allah, ketika benih itu ditaburkan, maka itu akan bertumbuh dan berbuah-buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, saudara. Bagaimana jenis tanah yang kita punya, saudara. Dikatakan kalau tanah itu penuh dengan belukar duri, maka pada waktu tumbuh, karena belukar itu lebih tinggi, maka lama-lama dihimpit, lalu akhirnya mati, saudara. Kalau tanah berbatu, saudara, dikatakan tanah yang tipis. Ketika benih firman Allah ditaburkan, tetapi ketika ada pencobaan, ketika ada kemarau, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, maka firman itu pun hilang, pergi, saudara. Ada juga tanah di pinggir jalan, tanah yang keras, yang sulit bertumbuh. Tetapi tentu kita merindukan di dalam kehidupan kita adalah tanah yang baik dan subur, saudara. Di mana setiap kebenaran firman Allah, setiap benih yang baik yang ditaburkan, itu boleh tertanam di dalam setiap tanah hati kita yang baik. Itu bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan akan nama daripada Tuhan.
kita kembali di dalam ayat pokok kita tentang benih, lalang, dan gandum, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi, saudara. Ayat yang ke-24 menjelaskan tentang bagaimana Yesus menabur benih yang baik, benih yang unggul. Tetapi di ayat 5 dijelaskan bagaimana ketika tidur, saudara. Ketika tidur, pada waktu semua orang tidur, maka datanglah musuh untuk apa? Menabur benih lalang itu. Berbicara tidur, semua orang perlu tidur, saudara. Perlu istirahat, ya. Sebab itu ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah. Semua ada waktu. Pengkhotbah 3 katakan segala sesuatu di dalam dunia ini ada waktu, saudara. Ada waktu juga untuk tidur. Tapi bukan tidur di dalam gereja, saudara. Ada orang bilang begini, loh kita susah sekali tidur kalau di rumah. Mar heran, kalau di gereja begitu pendeta bicara langsung ngantuk, saudara. Ya. Ada orang semua perlu waktu untuk tidur, saudara. Sebab itu firman Allah berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, saudara. Saya ingat ada satu kesaksian di sebuah gereja yang besar di Jakarta, saudara. Mereka beribadah berapa kali karena gereja itu besar, jemaat itu banyak. Lalu beribadah pagi, saudara. Nah, jam 6 pagi. Nah, rata-rata kalau beribadah jam 6 pagi atau subuh, itu yang banyak hadir adalah lansia atau orang-orang yang tua. Kalau yang masih muda biasanya susah untuk bangun pagi, saudara. Nah, satu waktu ketika pulang dari gereja, ada seorang bapak masih di depan pintu gereja. Dia marah-marah, saudara. Dia mulai bafeto. Lalu istrinya bilang begini, pakai bahasa logat Jakarta, lu baru keluar gereja udah ngomel-ngomel. Emangnya kenapa? Gitu, saudara. Lalu dia bilang begini, gak tahu diri masuk gereja kayak gitu. Dia bilang begitu. Emang kenapa? Karena itu yang di depan itu dengar firman Tuhan. Tahu-tahu dia udah ngorok. Dia bilang begitu, saudara. Saya udah gak bisa konsentrasi dengar firman Tuhan. Karena ada orang mendengkur di dalam gereja, dia bilang. Ada yang tidur, dia bilang begitu. Dia marah-marah, saudara. Lalu istrinya bilang begini, iya saya juga dengar. Saya juga kaget. Pas saya juga lagi tidur, dengar ngoroknya saya bangun, saudara. Ternyata istrinya juga di sebelah itu lagi tidur, saudara. Nah, tidur, saudara, ini kita perlu istirahat. Tetapi saya katakan jangan tidur di dalam gereja. Di gereja tempat kita bersekutu, tempat kita untuk menerima berkat. Sebab firman Allah berkata di ayat yang ke-25, pada waktu semua tidur, kesempatan musuh itu datang untuk menaburkan benih, saudara. Namanya tidur tidak tahu apa-apa, saudara. Waktu almarhum suami saya masuk rumah sakit, saya kadangkala pulang ke rumah itu sudah malam sekali, badan sudah lelah, saudara. Ada satu waktu pengalaman, saya dibawa mobil, saudara. Saya kelelahan, saya ngantuk sekali. Tapi karena saya berpikir saya harus cepat sampai di rumah supaya saya beristirahat. Ada satu perapatan di kota Bandung, itu namanya perapatan Buah Batu. Nah, di situ lampu merah itu cukup lama, saudara. Lalu saudara, pada waktu saya berhenti, saya mobil paling depan, saudara, di lampu merah itu, saudara. Pada waktu berhenti menunggu giliran, saudara, saya tertidur, saudara. Saya tertidur, saudara, ya.
Tinggal saya kaget waktu apa? Ada mobil dari belakang dia klakson, pepet, 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 begitu. Baru saya kaget, aduh saya tertidur saudara. Karena apa? Saya tidak tahu apa-apa saudara. Karena saya kelelahan. Begitu juga di dalam perjalanan iman kita. Ada banyak kali di dalam perjalanan iman kita. Ada hal-hal yang akan melelahkan kita. Ada hal-hal yang akan membuat kita tidur saudara. Nah itu kesempatan untuk iblis menaruh benih lalang saudara. Untuk apa? Supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebab itu di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, ketika tidur datanglah musuhnya saudara. Siapa musuh di sini saudara? Musuh adalah iblis. Tiap hari, tiap waktu, tiap detik, tiap ada kesempatan, dia taruh panah-panah api iblis. Tujuannya adalah untuk merobohkan iman kita saudara. Itu sebabnya kita harus tetap siap memakai selengkap senjata Allah. Sehingga ketika iblis itu datang untuk menaruh benih-benih lalang di dalam kehidupan kita, tidak ada tempat untuk dia dapat menaruh benih itu di dalam kehidupan kita saudara. Iblis berusaha untuk apa? Menghancurkan gereja Tuhan. Ketua umum katakan, corona tidak dapat menghancurkan gereja. Yang dapat menghancurkan gereja ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi ketidaksatuan di dalam gereja. Maka itu yang akan menghancurkan gereja saudara. Dan itu perbuatan siapa? Itu perbuatan iblis yang menaruh benih-benih lalang, yang mengganggu hati kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu kehidupan iman kita. Sehingga ada hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam kehidupan kita saudara. Yesus berkata, Yesus menabur benih yang baik. Tetapi iblis yang datang untuk menabur benih-benih yang tidak baik saudara. Itu sebabnya firman Allah berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Usirlah iblis, maka dia akan lari daripadamu saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang berikut, dikatakan di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat yang ke-26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu saudara. Ayat yang ke-26 dikatakan ketika gandum itu mulai berbulir, mulai berisi saudara, maka dikatakan nampak juga lalang itu saudara. Lalang kalau dia masih kecil itu dia berduri saudara. Dan maka firman Allah berkata ketika benih gandum itu bertumbuh dan berbulir, maka kelihatan juga benih lalang itu saudaraku. Lalang kalau dia bertumbuh dia tegak lurus saudara. Tapi kalau gandum ketika dia berbulir saudara, semakin dia berisi semakin dia tunduk. Seperti ilmu padi saudara. Semakin berisi dia semakin tunduk. Kalau lalang tidak, semakin dia tinggi semakin dia tegak berdiri saudara. Tetapi gandum tidak seperti itu. Gandum ketika dia berbulir, ketika dia berisi, maka dia akan semakin tunduk. Begitu juga di dalam kekristenan. Ada dua macam kekristenan.
ada Kristen gandum dan ada Kristen lalang, saudara. Kristen gandum, semakin dia bertumbuh di dalam Tuhan, dia semakin ada kerendahan hati. Kristen gandum, semakin dia diberkati, dia tidak menyombongkan diri, tetapi dia semakin menundukkan diri, sebab dia tahu semua itu datang dari Tuhan, saudara. Ini Kristen gandum, tapi lalang tidak seperti itu. Dia akan tegak berdiri, saudaraku. Dia akan menyombongkan diri. Dia akan merasa dia paling hebat dan luar biasa, saudara. Di dalam kekristenan pasti ada dua hal ini, saudara. Dan hal ini disampaikan oleh Yesus sendiri, bukan oleh murid-murid. Dan kalau Yesus berbicara berarti itu fakta. Ada dua macam kekristenan, saudaraku. Sebab itu di dalam ayat yang ke-27 dikatakan di sana, maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Saudara, ini wajar menjadi pertanyaan dari para pekerja, para hamba-hamba yang bekerja. Mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, bukankah Tuhan Yesus memberikan benih yang baik? Tapi kenapa ada benih yang tidak baik? Ada banyak kali di dalam kehidupan kita juga muncul pertanyaan seperti ini. Ada banyak kali kita berpikir, bukankah sudah banyak firman Allah yang didengar, sudah banyak benih yang diterima, tapi kenapa orang ini seperti itu, seperti tidak mengerti firman Allah? Ada banyak kali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudaraku. Bukankah dia orang gereja? Bukankah dia pelayan? Bukankah dia hamba Tuhan? Tapi kenapa ada pertanyaan yang besar? Kenapa seperti itu, saudaraku? Jawabannya karena ada musuh yang menaburkan benih lalang, saudara. Di dalam ayat yang ke-29, saudara, 28, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu, saudara? Saudara baca di dalam ayat yang ke-28 dikatakan musuh kita ada berapa? Musuh kita ada berapa, saudara? Coba lihat tadi. Dikatakan apa? Berapa musuhnya? Satu, saudara. Seorang musuh. Musuh kita adalah iblis. Firman Allah berkata, kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu yang ada di udara. Jadi musuh kita bukan bapak itu, musuh kita bukan ibu itu, musuh kita bukan tante itu, musuh kita bukan om itu, musuh kita bukan si A, si B, si C dan lain sebagainya. Tapi firman Allah berkata, musuh kita adalah satu, yaitu iblis, saudara. Dan ini yang harus kita waspada di dalam kehidupan kita. Benih firman Allah Tuhan sudah tabur di dalam kehidupan kita. Dan kita merindukan supaya benih itu betul-betul tertabur di dalam tanah hati yang baik, saudara. Sehingga itu bertumbuh. Sehingga ketika musuh datang, saudara, dia tidak ada kesempatan untuk menabur benih lalang di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dikatakan, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu, saudara? Ini pertanyaan lagi dari para pekerja.
Apa Tuhan mau? Torang picabu jo. Kasih keluar jo tu benih lalang itu. Bukankah ini juga jadi pertanyaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Ada banyak kali kita bilang, itu orang itu Kang. Rupanya tidak takut Tuhan. Bar dapat lihat dia aman-aman jo. Dapat lihat dia baik-baik jo. Nah ini satu pertanyaan. Apa perlu mau dicabut jo tu lalang itu? Coba saudara lihat ayat yang ke-29. Apa jawaban Tuhan saudara? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu saudara. Kita lihat Tuhan kita baik saudara. Walaupun sudah ada benih lalang, tetapi Tuhan bilang jangan. Kalau orang mau cabut tuh gandum itu, kalau orang mau cabut tuh benih lalang itu, nanti ada gandum yang ikut tercabut saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan saudara. Ada banyak kali itu yang melemahkan di dalam iman kita. Ada banyak kali kita berkata, orang itu supaya jahat, orang itu begini, orang itu begitu. Mar dapat lihat baik-baik jo. Dapat lihat aman-aman jo. Dapat lihat ndak apa-apa. Dia melanggar firman Allah, dia tidak menghormati firman Allah. Dia melakukan ini dan itu. Tapi dapat lihat aman-aman. Nah Tuhan bilang apa? Kasih biar jo. Jangan dulu bikin apa-apa. Kasih biar jo dia bertumbuh. Sebab kalau orang mau cabut pada dia, nanti ada benih-benih gandum juga yang akan tercabut saudara. Ini pengertian ini dalam sekali saudara. Ayat yang ke-30. Coba saudara lihat. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama saudara. Coba saudara bilang 2, 3 tumbuh bersama. 2, 3. Ulang sama-sama. 2, 3. Jadi benih lalang dan benih gandum Tuhan izinkan untuk bertumbuh bersama-sama saudara. Tuhan tidak cabut. Tuhan biarkan bertumbuh bersama-sama. Sampai waktu menuai. Berarti ada batas saudara. Ada batas. Nanti kalau sewaktu menuai. Nah kata firman Allah. Tuh lalang-lalang kasih pisah. Ikat berkas-berkas. Kompeni gandum kasih pisah. Nanti ada batas saudara. Sebab Allah kita adalah Allah yang tidak dapat dipermainkan. Apa yang dikatakan oleh firman Allah pasti dia genapi. Tinggal waktu yang akan menentukan saudara. Itu sebabnya dia katakan biarkan tumbuh bersama-sama saudara. Tuhan tabur benih yang baik, tapi iblis menabur hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya Tuhan bilang biarkan tumbuh bersama-sama saudaraku. Saya katakan tadi ada 2 Kristen, ada 2 kekristenan. Ada Kristen lalang dan ada Kristen gandum saudara. Begitu juga di dalam kekristenan. Sebagai anak-anak Tuhan. Ada yang setia, ada yang tidak setia. Tuhan bilang biarkan tumbuh bersama-sama. Ada yang suka memberi, ada juga yang tidak suka memberi. Biarkan bertumbuh bersama-sama. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Biarkan bertumbuh bersama-sama saudaraku. Ada yang menyimpan kepahitan, ada yang suka mengampuni. Biarkan bertumbuh bersama-sama. Ada yang ragu dengan firman Allah, ada yang percaya penuh kepada firman Allah. Biarkan bertumbuh bersama-sama saudara. Saudara bisa tambah. Biarkan bertumbuh bersama-sama saudaraku. Tapi ada satu waktu, ada batas. Di mana kata firman Allah, Tuhan akan memisahkan.
Ada yang suka bicara tentang orang lain, suka Carlota dengan orang lain, saudara. Biarkan bertumbuh sama-sama. Ada yang suka memfitnah orang lain, biarkan bertumbuh sama-sama, saudara. Segala sesuatu benih lalang yang ditaburkan, Tuhan bilang jangan cabut, biarkan dia bertumbuh bersama-sama. Ada yang taat, ada yang tidak taat, saudara. Biarkan bertumbuh bersama-sama, saudara. Paulus bersaksi di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-14, saudara. Ternyata di zaman Paulus ada pelayanan yang seperti itu, saudara. Filipi pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ternyata di zaman Paulus sudah ada seperti ini, saudara. Ada orang dikatakan memberitakan firman bukan dengan maksud yang tulus, tetapi karena dengki, karena iri, karena perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud yang baik, saudara. Nah, di ayat 15 ini pun kita sudah menemukan ada gandum, ada lalang, saudara. Ayat yang ke-16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi ayat yang ke-18, saudara, kita lihat sikap daripada Paulus yang ini juga harus kita teladani bersama. Dikatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, saudara. Haleluya. Ini yang Paulus sampaikan, kesaksian daripada Paulus, di mana ada rekan-rekannya yang merupakan orang-orang yang tidak tulus dalam pelayanan, yang mau memperberat beban daripada Paulus. Di zaman Paulus sudah ada yang seperti itu. Tetapi yang luar biasa sikap dari Paulus, dia katakan tidak mengapa, saudara. Dia mengambil sikap seperti Yesus. Yesus berkata, biarkan mereka bertumbuh bersama-sama, saudara. Paulus pun mengambil sikap seperti itu. Tidak mengapa mereka memberitakan Injil dengan maksud yang palsu atau dengan maksud yang jujur. Yang penting dari semua itu Kristus diberitakan. Tapi ada satu waktu lalang akan dihukum dan gandum akan dibawa ke dalam berkas-berkas daripada Tuhan, saudara. Ini yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya. Tetapi saudaraku, Paulus katakan aku akan tetap bersukacita, saudara. Karena sukacita yang dimiliki oleh Paulus bukan sukacita yang dari dunia, tetapi sukacita yang datangnya dari Tuhan, saudara. Itu sebabnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan biarkan kita tidur secara rohani, saudara. Tapi kita harus bangkit, kita harus bangun
supaya iblis tidak ada kesempatan untuk menabur benih-benih lalang di dalam kehidupan kita, saudara. Kita teringat satu cerita tentang Nadab, Korah, dan Abiram, saudara. Yang tercatat di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang 32 sampai 33. Bagaimana, saudara, ketika Musa menghadapi bangsa Israel yang dikatakan oleh firman Allah, bangsa yang keras tengkuk, bangsa yang sulit diajar, bangsa yang sulit diatur, saudara. Sehingga ada satu waktu, saudaraku, Musa berdiam diri sebagai seorang pemimpin. Dia sudah tidak tahu apa lagi, kehilangan akal, saudara, untuk mengatasi bangsa Israel. Sehingga satu waktu Musa berkata, siapa yang mau ikut Musa? Dan siapa yang ikut Korah, saudara? Sehingga saudara, di situ di dalam cerita itu saudara bisa baca di rumah, bagaimana 2 juta lebih bangsa Israel ikut kepada Musa, tetapi 250 orang ikut kepada Korah, saudara. Bagaimana pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Natan dan Abiram. Mereka tidak menghargai pemimpin, mereka tidak tunduk kepada otoritas, saudara. Sehingga di dalam ayat yang ke-32, apa yang Tuhan lakukan ketika Musa berdiam diri? Ketika hamba Tuhan sudah tidak bisa menegur lagi, ketika hamba Tuhan sudah tidak bisa berbicara lagi, maka Tuhan yang akan berbicara, saudara. Dan kalau Tuhan berbicara itu bahaya. Sebab itu apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-32, coba kita lihat di dalam Bilangan 16. Ayat yang ke-32, bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta benda milik mereka. Ayat yang ke-33, demikianlah mereka dan dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Coba lompat ke ayat yang ke-40. Demikianlah itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa, saudara. Kita lihat, saudara, bagaimana apa yang dialami oleh Korah. Ketika mulai ada benih-benih lalang, ketika mulai ada hati yang tidak baik, ketika tidak ada lagi penundukan diri kepada seorang pemimpin, maka yang ada adalah pemberontakan. Dan apa yang mereka lakukan, saudara, mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka mulai mau ambil apa yang menjadi hak daripada Musa. Mereka mau lakukan karena apa? Karena ada benih-benih lalang yang ditaburkan oleh iblis, saudara. Sehingga mereka lagi tidak punya hati yang baik. Dan akibatnya, kata firman Allah, 250 orang mati hidup-hidup, saudara. Dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita kembali di dalam Matius 13. Ayat yang ke-37, saudara. Matius 13. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-32. Dikatakan di sana. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat atau anak-anak iblis, saudara. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis.
waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat, saudara. Ayat yang ke-40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia, yaitu Yesus, dikatakan akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, ya, termasuk guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu, saudaraku, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya. 42. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Coba ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, saudara. Coba kita lihat kembali kepada ayat yang ke-42. Bagaimana dijelaskan tentang perumpamaan ini, tentang lalang dan gandum ini. Bagaimana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-40 dikatakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar ke dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya, saudara. Ada satu waktu, kata firman Allah, berbicara tentang batas waktu, saudara. Kelihatannya sekarang baik-baik saja, kelihatannya sekarang aman-aman saja, kelihatannya tidak ada apa-apa, saudara. Tetapi firman Allah berkata, di akhir zaman, di waktu menuai, saudara, itu akan kelihatan mana gandum, mana lalang, saudara. Dan firman Allah berkata, Dia adalah hakim yang adil, saudara. Dia bukan hakim yang dapat disogok. Dia adalah hakim yang adil, saudara. Itu sebabnya selama waktu ini masih ada, kata firman Tuhan, biarkan itu bertumbuh bersama-sama, saudara. Saudara yang setia tidak usah iri dengan orang yang tidak setia, saudara. Biarkan itu bertumbuh bersama-sama. Saudara yang rajin tidak usah iri dengan orang yang malas. Biarkan itu bertumbuh bersama-sama, kata firman Allah. Saudara yang tahu memberi perpuluhan, tidak usah iri dengan orang yang tidak tahu memberi perpuluhan. Biarkan itu bertumbuh bersama-sama, kata Tuhan, saudara. Tetapi ada satu waktu, saudara. Firman Allah berkata, Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk apa? Mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, saudara. Sebab itu firman Allah berkata, firman itu jangan ditambah dan jangan dikurang, saudara. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam Injil dikatakan, barang siapa memberitakan Injil yang lain, terkutuklah ia. Artinya apa yang tidak ditulis oleh firman Allah lalu kita sampaikan, itu menjadi satu kebenaran, saudara. Maka kata firman Allah, terkutuklah ia, saudara. Dan dikatakan di sana, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya, saudara. Satu waktu itu akan dipisahkan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Satu waktu, kata firman Allah, itu akan dipisahkan, saudara. Tapi ayat yang ke-42 dikatakan, semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, saudara. Itu berbicara tentang neraka, saudara.
Orang yang suka mabuk, biarkan bertumbuh bersama-sama. Orang yang masih suka menyabung ayam, biarkan bertumbuh bersama-sama, saudara. Biarkan, kata firman Allah, bertumbuh bersama-sama. Ada satu waktu, kata firman Allah, kalau musim menuai datang, tidak ada yang bisa bela, saudara. Tidak bisa. Tidak ada. Di pagi ketika saya belajar firman Allah ini, saya menangis. Saya berkata, Tuhan tolong jemaat Immanuel. Supaya jemaat Immanuel adalah jemaat gandum, saudara. Yang akan dibawa ke gudang Allah. Saya percaya ini menjadi kerinduan kita bersama. Kalau firman ini Allah datang, kata firman Allah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat yang selanjutnya, saudara, 43. Pada waktu itulah, nah orang-orang benar, benih-benih gandum, kata firman Allah. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa, yaitu sorga, saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hari ini, saudara, saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tapi pilihan ada di tangan saudara. Mau menjadi benih gandum atau menjadi benih lalang, bukan Tuhan yang menentukan. Bukan hamba Tuhan yang menentukan. Tapi setiap pribadi, pilihan kita yang menentukan. Kata firman Allah, kalau kita benih gandum, kita akan dibawa ke gudang Allah. Puji Tuhan, saya tidak berkata panjang lagi dalam kebenaran firman Allah. Tapi kiranya firman Allah pagi hari ini kita responi dengan baik. Dan saya percaya Tuhan pasti punya maksud yang indah buat setiap kita. Haleluya.